membangun Papua Pegunungan ini tidak bisa sendiri oleh provinsi, tapi harus ada kolaborasi antara provinsi dan kabupaten. Kita memiliki istilah 1 untuk 8 dan 8 untuk 1, membangun provinsi baru. Dan kami dari pemerintah Provinsi Papua ini tentu memberikan sebuah pesan dan simbol bahwa Kabupaten Lanijaya Jaya memiliki potensi ekonomi, potensi sumber daya manusia yang perlu pemerintah provinsi memberikan perhatian. Dan tentu kehadiran ini juga memberi bagi kami adalah bisa mengetahui langkah-langkah real yang dilakukan juga oleh Kabupaten Lanijaya, dan juga kemudian bagaimana kita menempatkan Lanijaya dalam konteks peran regional pembangunan di Papua Pegunungan secara keseluruhan. Tapi itu pesan yang kita ingin, bahwa kita ingin melihat update terakhir dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Lanijaya dalam konteks kewilayahan di Papua Pegunungan. Potensi regional yang penting ya tadi, komoditas kopi, kemudian ada agriculture yang lain, yaitu misalnya buah-buahan markisa, kemudian juga pertanian tadi seperti bawang merah, dan juga potensi sayur mayur. Dan tadi bertemu juga dengan mama-mama di pasar, baik wortel, kentang maupun kol. Artinya bahwa banyak potensi yang menjadi bagian di dalam strategi besar Papua Pegunungan sebagai provinsi pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kedatangan kami di sini juga memberi pesan bahwa ada kolaborasi antara pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten-kabupaten yang lain, terutama kabupaten-kabupaten yang langsung hadir di sini, baik Bapak Bupati Jayawijaya, Sekda Tolikara, kemudian beberapa perwakilan dari kabupaten yang lain hadir di sini, bahwa membangun Papua Pegunungan ini tidak bisa sendiri oleh provinsi, tapi harus ada kolaborasi antara provinsi dan kabupaten. Kita memiliki istilah 1 untuk 8 dan 8 untuk 1, membangun provinsi baru, dan kolaborasi itu dalam semua aspek. Di aspek kebijakan pelayanan kesehatan, menyelesaikan isu-isu strategis tentang stunting, penyakit-penyakit tertentu seperti katarak atau TBC atau jenis penyakit yang lain, itu memberikan harus ada kolaborasi. Mengapa kolaborasi? Karena ada sentra-sentra pelayanan yang bisa dilakukan di Lanijaya, tapi kemudian ada sentra pelayanan yang masih bersifat regional seperti di Jayawijaya yang menjalankan peran regional, sehingga kita membutuhkan kolaborasi antara kabupaten. Juga kolaborasi dalam konteks nanti pengembangan seperti pariwisata, di mana pariwisata harus ada paket-paket terpadu antara semua objek-objek wisata, tidak hanya di Lanijaya tapi keterkaitan dengan di Jayawijaya, atraksi-atraksi yang akan dibangun melalui festival Lani misalnya, nanti akan terkait dengan festival budaya Lembah Baliem. Jadi ada integrated tourism di Papua Pegunungan. Begitu juga dengan pendidikan yang saling bisa kolaborasi. Anak-anak yang lulus di sini yang harus misalnya sekolah terpusat misalnya perguruan tinggi di Jayawijaya, dan tentu masih banyak lagi pelayanan-pelayanan keagamaan yang sangat lintas kabupatennya di pegunungan ini. Jadi saya pikir itu yang memberikan pesan bahwa ada kolaborasi bersama. Dan terakhir tentu kita ingin ada beberapa agenda-agenda strategis besar yang kita juga bahas, yang selama ini kami juga dinilai indikator pencapaiannya, langkah-langkah apa yang provinsi juga lakukan, baik misalnya penanganan inflasi, penanganan stunting,
penanggulangan kemiskinan ekstrim, pengangguran. Saya pikir selama 2 hari ini beberapa baik pertemuan formal maupun informal kami di beberapa pertemuan kami membahas masalah-masalah itu, masalah penanganan inflasi, penanganan masalah topik pengangguran, penanganan stunting, dan beberapa isu lain. Pak Gub, apakah ada pembinaan secara khusus untuk para petani, petani kopi dan juga yang ada di Maki sana? Mengingat Pak Gub ini kan sudah memasukkan distrik Maki sebagai RPJMD. Ada pembinaan sendiri dari pemerintah provinsi? Iya. Kalau yang kemarin kami perjalanan 2 hari, artinya berkantor di sini, kami melihat bahwa banyak hal kan pesan-pesan yang kita lakukan. Ada kegiatan yang nuansa pertanian dalam arti luas ya, ada markisa, ada kopi, ada bawang, ada kegiatan di aspek pendidikan, ada kegiatan keolahragaan kemarin, ada ekonomi pasar seperti tadi, kemudian juga di aspek penanganan stunting. Jadi isunya kan banyak, dan sebetulnya yang kita lakukan ini adalah bagian-bagian yang bersifat simbolik, tetapi kemudian untuk supaya langkah ini bisa terlembaga, kita meletakkan di dalam kerangka perencanaan pemerintah. Baik di pemerintah provinsi, kita sedang selesaikan rencana pembangunan 20 tahun maupun rencana pembangunan yang 5 tahun. Saya pikir baik yang di Jaya Wijaya maupun di Lanijaya juga sudah merumuskan itu, untuk merumuskan penyelesaian rencana pembangunan jangka 5 tahun, sehingga nanti siapapun gubernur maupun bupati definitif memiliki panduan arah pembangunan 5 tahun ke depan. Itu di perencanaan. Dari perencanaan yang kedua pasti akan konsekuensi terhadap pembiayaan. Berapa kebijakan alokasi pendanaan untuk mencapai target-target tahun pertama sampai tahun terakhir. Kemudian setelah pembiayaan, kemudian bagaimana istilahnya mekanisme delivery-nya, delivery mekanismenya, pelaksanaan tadi pengembangan kopi, pengembangan bawang, dan masing-masing ini dalam pandangan kami ada istilahnya ada ekosistem sendiri. Kebijakan kopi berarti kan pernah mulai dari hulu sampai hilir. Mulai tadi kami lihat penyiapan lahan, seperti Markisa kemarin penyiapan lahan sekitar 100 hektar, itu baru lahan. Bagaimana kemudian kelembagaan petani atau bapak-bapak atau mama-mama yang akan menanam, kemudian budidayanya, pemeliharaannya, kemudian pasca panennya bagaimana. Pasca panen kopi dan Markisa kan tentu beda-beda, termasuk bawang, dan berapa lama jangka waktu budidaya. Kemudian adalah yang terakhir adalah marketingnya. Jadi itu adalah satu ekosistem sendiri yang akhirnya kami harus coba bahas bersama-sama. Dalam konteks ini juga tidak bisa dibahas sendiri-sendiri. Produksi apa yang ada di Lanijaya pasti titik pertama adalah hubnya di Wijaya. Mau kopi, mau sayur mayur, mau bawang, pasti selain pasar di sini pasti hub kedua adalah di Jaya Wijaya. Jadi memang tidak bisa ekosistem ekonomi Papua Pegunungan harus bersama-sama. Tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Itu yang mungkin menjadi pandangan kami. Selanjutnya kami nanti akan mengatur untuk kunjungan ke beberapa kabupaten lain, termasuk juga menginap atau berkantor di beberapa kabupaten lain setelah Lanijaya. Kabupaten mana? Nanti kita masih sedang membahas lagi nih kabupaten yang depan. Nanti bisa diajak juga teman-teman